إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد جماعة kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kepadanya kita memuji dan memohon pertolongan. Kita berlindung kepadanya dari kejelekan diri dan kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang tersesat dari jalannya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 8 pintu syurga. Dan pintu syurga ini sangat besar dan lebar jamaah sekalian. Kita akan lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang lebar dan besarnya pintu syurga ini. Di dalam Quran surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Ketika orang-orang yang bertakwa digiring dan orang-orang yang bertakwa yang takut kepada Tuhan mereka, di mana mereka akan digiring jemaah sekalian? Ilal jannah. Mereka akan digiring, diantar berkelompok-kelompok ke dalam syurga. Semua akan dikelompokkan sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampai tatkala mereka datang di depan pintu syurga. Dan ketika orang-orang ini yang digiring menuju syurga sampai ke depan pintu syurga, yang mana mereka sebelumnya melewati syirat, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, lalu mereka berada di depan pintu syurga, wa futihat abwabuha, dan kemudian pintu itu dibuka, wa qala lahum khazanatuha, kemudian mereka disambut oleh para malaikat dengan sambutan yang sangat meriah. Jemaah sekalian, gambaran surga lebih indah dari keindahan yang pernah kita lihat, lebih nikmat dan lebih nyaman dari kenikmatan yang sudah pernah kita rasakan. Dan keindahan, kenyamanan syurga itu tidak bisa dibayangkan dengan panca indera kita. Jemaah sekalian, maka kemudian dibukakanlah pintu syurga itu, lalu penjaganya mengatakan, "Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Selamat buat kalian, kata para malaikat. Kalian sudah senang di sini. Kalian sudah bahagia di sini. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kaki kita melangkahkan untuk yang pertama kali di dalam syurga, meletakkan kaki kita di dalam syurga itu jemaah sekalian, itulah waktu istirahat kita yang sebenar-benarnya. Maka orang-orang yang memilih untuk istirahat sebelum sampai di depan pintu syurga, dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenar-benarnya. Dan para ulama menyebutkan, para ulama sepakat bahwa anna na'im
la tudraqu bin na'im. Kenikmatan itu tidak bisa diraih dengan santai-santai. Apakah ada manusia yang berpikir, jemaah sekalian, mengira kalau orang-orang kaya itu tidak lelah hidupnya? Apakah ada di antara kita yang mengira bahwa raja itu tidak memiliki masalah? Yang kaya lelah, yang miskin juga lelah. Yang pintar lelah, yang bodoh, yang jahil juga lelah. Karena memang dunia ini bukanlah tempat istirahat. Orang-orang soleh, mereka lelah beribadah. Dan mereka yang ahli maksiat juga lelah dengan kemaksiatannya. Orang yang mengejar dunia, mereka lelah dengan kehidupan di dunia. Dan orang yang melakukan amal ibadah, mereka juga lelah dengan amal ibadahnya. Tetapi sehebat-hebatnya orang yang mengejar dunia, akhirnya adalah kematian. Akan tetapi orang yang lelah dalam mengejar akhirat, ujungnya adalah syurga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan kepada mereka, orang-orang yang melangkahkan kaki masuk ke dalam syurga, jemaah sekalian, selamat bagi kalian, semua perjuangan sudah berakhir di sini. Tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesedihan. Masuklah kalian ke dalam syurga dalam kondisi kekal abadi selama-lamanya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa kata mereka ketika mendapatkan sambutan yang begitu meriah setelah melalui proses perjalanan yang sangat panjang? Dibangkitkan dari alam kuburnya, digiring ke padang mahsyar, didekatkan mentari di atas kepala mereka. Mereka tenggelam di dalam keringat mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Mereka akan dihisab, mereka akan ditimbang amal perbuatannya. Kemudian mereka digiring menuju sirat. Kemudian sampailah mereka ke depan pintu syurga dengan sambutan yang begitu indah. Kemudian mereka mengatakan, Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya. Wa awrasana al-ardha wa natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Dan memberikan kepada kami tempat di syurga yang di mana saja kami boleh memilihnya. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Itulah sebaik-baik balasan yang didapatkan oleh orang-orang yang beramal saleh. Ahibati fillah, suatu hari pintu syurga yang 8 itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan penuh berdesak-desakan dengan manusia. Dan pintu syurga itu besar dan lebar, jamaah sekalian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan besar dan lebarnya pintu syurga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jaraknya antara Mekah dan Hajar, atau dari Mekah ke Busrah. Dan ketika diukur, jamaah sekalian, dari Mekah sampai Busrah atau dari Mekah sampai Hajar, itu jaraknya kira-kira 1273 km. Itu untuk lebar satu pintu syurga. Bagaimana kalau ada 8 pintu syurga yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing dari lebar pintu syurga itu 1273 km. Dan itu pasti sangat lebar dan luas. Tapi jemaah sekalian, kira-kira dengan lebar dan luasnya pintu syurga itu, adakah di antara kita yang nanti berada di depan salah satu dari pintu-pintu syurga tersebut? Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Aqulu qali hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. وحافظوا على طاعة وحضور الجمعة والجماعة. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah, hadza khair." Barang siapa yang menginfakkan dua jenis dari harta yang dia miliki di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari salah satu pintu syurga. Wahai hamba Allah, inilah kebaikan dari apa yang telah engkau sedekahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa man kana min ahli shalah du'iya min babis shalah." Siapa yang ahli salat, maka dia akan dipanggil dari pintu syurga, yaitu babus shalah, pintu khusus bagi orang-orang yang rajin salat. "Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad." Yang ahli dalam berjihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. "Wa man kana min ahli siyam du'iya min babis siyam." Barang siapa yang ahli dalam berpuasa sunnah, maka dia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. "Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah." Barang siapa yang ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu surga sedekah. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita menjalankan salat 5 waktu, iya. Kita menjalankan salat 5 waktu, tapi terkadang salat kita tidak tepat pada waktunya, dan kadang-kadang salatnya juga jarang, dan kadang-kadang seringnya masbuk. Sedekah juga jarang, seringnya 2000. Berarti itu bukan ahli dalam bersedekah. Ketika dikatakan ahli, jamaah sekalian, mereka sangat lihai dan sangat pandai dalam menjalankannya. Ini memang dia sudah ahli. Orang yang ahli salat, dia ahli dalam mendirikannya, tahu hukum dan segala syarat kewajibannya. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 pintu di dalam syurga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun pintu yang lainnya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu babul mutawakkilin, yaitu pintu syurga bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Inilah pintu syurga yang akan dimasuki oleh orang yang tanpa dihisab dan tanpa diazab, yang disebut dengan babul aiman. Kemudian yang kedua, atau yang ketujuh, atau yang kelima, atau yang keenam adalah pintu surga birrul walidain, babul birrul walidain, yaitu pintu surga bagi orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Dan ketahuilah jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awsatu abwabil jannah al-walid." Pintu surga yang paling indah adalah pintu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ketika kita melihat ada 8 pintu surga yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat pintu yang paling indah, yang paling bagus, yang hiasannya paling bagus, yang sambutannya paling meriah adalah pintu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketujuh adalah babul zikr, pintu surga bagi orang-orang yang ahli zikir. Mereka orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, yang rajin berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh, yang rajin menuntut ilmu, maka dia akan masuk melalui pintu babul zikr. Kemudian yang kedelapan, yaitu babul mutawakkilin, pintu syurga bagi mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Akhibati fillah, kalau kita bicara kira-kira kita ada di mana dari 8 pintu syurga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau ternyata dari 8 amal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak ada yang ahli. Kita bukan ahli salat, bukan ahli jihad, bukan ahli sedekah, bukan ahli puasa, bukan juga ahli dalam berbuat baik kepada kedua orang tua kita, bukan juga ahli dalam berzikir. Lalu pintu mana yang harus kita ketuk jamaah sekalian? Yang ada hanyalah pintu maksiat. Apakah ada pintu maksiat? Jamaah sekalian, ada. Yaitu tempatnya di neraka, bukan di syurga. Karena Allah Subhanahu wa taala menentukan 8 pintu syurga yang Allah Subhanahu wa taala miliki, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Dan ingatlah jamaah sekalian, kedahsyatan, kengerian, siksaan yang ada di dalam neraka bukan hanya sekedar azab yang pedih, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalidina fiha abada. Kalian akan diazab di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi qudsi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة